Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Bursa transfer sudah mulai rame dan banyak kejutan juga. Terus di minggu ini bakal berlangsung Community Shield ya. Itu tandanya bahwa Liga Inggris akan dimulai. Terus masih ada gosip ya karena transfer masih panjang ya. Bulan Agustus sampai bulan awal September gitu, mungkin bakal banyak kejutan lagi gitu. Dan klub masih tetap bermain di pramusim, belum ada liga yang mulai. Liga Inggris itu mulainya yang pertama nanti ya, di 6 Juli ya. Hari ini ada beberapa berita dari bursa transfernya, terus dari preview atau prediksi pertandingan Community Shield, dan ya preview buat Big Six ya, atau bisa jadi Big Seven. Nah, kita langsung aja ke bursa transfer dulu ya. Itu yang resmi dulu ya. Sekarang yang resmi itu Dybala resmi ke Roma. Ini berita cukup mengejutkan ya, karena di Dybala itu santer diberitakannya bakal ke Inter, tapi dia karena lebih tertarik dengan proyeknya si Jose Mourinho ke Roma ya. Itu resmi, dia akan mengenakan nomor punggung 21 ya, karena mungkin nomor punggung 10 dia nggak berani gitu. Dybala, terus ada De Ligt yang resmi ke Bayern Munchen. Lumayan cukup mahal, sekitar 80-an lah. Tapi si De Ligt ini terkesan perginya itu agak rendahkan Jupe lah gitu ya. Terus ada Zinchenko itu udah lama ya sih resminya itu ke Arsenal. Dan masih ada gosip Jules Kounde itu masih diincar sama Barca, sama Chelsea juga. Tapi si Kounde ini lebih tertarik bergabung bersama Barca ya. Terus ada si Dumfries yang diincar sama MU sama Chelsea juga gitu. Karena kan si Dumfries ini harganya lumayan lah, dan Inter juga sedang butuh uang. Tapi kita lihat aja dia bakal dijual apa enggak gitu, karena pelapisnya juga cukup bagus sih kalau si Dumfries ya. Di situ ada siapa yang mantan pemain Milan itu, si Matteo Darmian kalau nggak salah ya, Darmian itu. Terus ada Sergio Nodes yang bisa bereuni nih dia sama si Ten Hag di MU, diincar MU. Terus ada Jupe yang tawar si Firmino. Cukup lumayan tuh, Jupe ngebet banget sama Firmino. Terus ada Anthony yang kian dekat ya ke MU. Terus ada Depay yang berpotensi keluar dari Barca, karena Barca sekarang penyerangnya cukup gemuk ya. Di sektor penyerang itu ada Lewandowski yang terbaru, terus si Auba, terus Dembele itu yang kemarin lumayan mainnya tuh, dan si Depay juga ya, dia terancam hanya jadi striker ke-4 mungkin ya. Terus ada Bayern Munchen juga yang mengincar si Harry Kane ya, karena kehilangan Lewandowski. Kalau si Mane itu bukan ke tipe striker ya, dia tipe ya striker bayangan lah, atau bisa sayap juga si Mane itu. Jadi striker murninya itu Munchen nggak ada ya, jadi dia ngincar si Harry Kane gitu. Terus ada Dortmund yang digosipin ngincer Belotti, karena si pemain barunya itu padahal sebenarnya udah teh manis ya, si Haller itu dia ada kanker testis katanya. Jadi ya bakal absen cukup lama mungkin gitu ya. Jadi ya Dortmund juga harus mencari pengganti sementara dulu, dan itu mengarah ke Belotti juga. Dan Belotti juga habis kontraknya sama Torino, dan ya dia free agent gitu. Terus ada si Jude Bellingham yang diincar Real Madrid sama Liverpool itu. Ya Madrid butuh pengganti buat si gelandangnya ya, yang kian menua itu si Luka Modric, Toni Kroos sama Casemiro. Mereka butuh pelengkap sementara yang udah mungkin ya tidak cukup hanya dengan Camavinga, terus Valverde sama satu lagi si Tchouaméni ya.
Terus ada si Kepa yang berpotensi keluar dari Chelsea, dia diincar sama Napoli juga gitu. Terus yang terakhir itu ada si Paredes yang diincar sama Juventus karena ternyata si Pogba kemarin sempat cedera lutut ya dan bakal absen 2-3 bulan dan ya Juve harus mencari itu gelandangnya ya. Nah, kayaknya si Pogba itu kena karma ya karena dia merendahkan MU gitulah. Ya si Paredes dan itu bisa jadi bakal deal sih kalau si Paredes ya berpotensi besar gitu. Karena Juventus juga kehilangan si Ramsey yang diputus kontraknya ya. Terus ada Ronaldo nih. Ronaldo itu rela diturunkan gajinya sampai 30% supaya bisa gabung ATM. Ini gimana ya? Si Ronaldo ini dia kayaknya terobsesi sama rekor pribadi gitu. Jadi dia nggak mau bertahan di MU karena MU nggak main di Champions League ya. Jadi dia ingin keluar gitu karena rekornya takut ada yang ngejar gitu. Itu ada ambisi pribadi lah dan ya menurut saya kalau ada pemain yang seperti ini ya udah mending lepas aja gitu. Karena kemarin juga ada pertemuan ya antara MU agennya si Ronaldo dari pihak Ronaldo terus si Ten Hag sama ada Ferguson juga katanya gitu ngebahas soal Ronaldo ini dia bertahan atau dia keluar gitu. Dan ini mirip sebenarnya gosipnya ini mirip musim lalu ya yang jadi kan si Ronaldo itu musim lalu itu digosipin sama City ya. Itu para pendukung MU tuh marah gitu. Masa si Ronaldo mau main di City? Ternyata MU datang dan Ronaldo juga berhasil bereuni gitu ke MU. Nah ini juga kayaknya berharapnya seperti itu diincar sama Madrid, Atletico gitu. Disanter digosipin apakah ada fans Madrid atau petinggi Madrid yang masih ngebet Ronaldo supaya balik ke Madrid. Saya rasa enggak ya kalau Madrid nggak seperti MU musim lalu menurut saya gitu. Jadi ya Ronaldo ini nggak ada yang mau gitu dari 7 klub itu ternyata nggak ada yang mau Ronaldo gitu. 7 klub besar nggak ada yang mau Ronaldo, ATM salah satunya, terus ada Munchen juga gitu. Nah, paling segitu ya dari bursa transfernya ya. Kita ke preview dari inilah Community Shield sedikit ya. Liverpool lawan City nanti akan berlangsung di 30 Juli ya. Ini tandanya Liga Inggris mau dimulai. Itu secara statistik dari 5 pertemuan terakhir itu mereka berimbang ya. Mereka imbang 3 kali, menangnya 1 kali, City juga 1 kali, Liverpool 1 kali, City juga 1 kali. Dan ini secara skuad dan tidak banyak berubah gitu untuk City ya. Mereka cuma kehilangan Zinchenko mungkin sama siapa lagi ya, sama si Gabsus, dan yang datang itu penggantinya lebih gitulah. Ada si Erling Haaland tuh yang pengganti si Gabsus, dan Erling Haaland ini benar-benar bukan pelengkap ya, tapi memang penyempurna gitu, penyempurna skuad City. Karena City musim kemarin itu berhasil jadi juara Liga Inggris tanpa seorang striker, apalagi sekarang. Tapi mereka masih gagal sih di Liga Champions ya, tapi sekarang punya striker yang benar-benar killer ya, pembunuh tuh. Kedatangan si Haaland sama siapa lagi tuh teh, Calvin Phillips, satu lagi siapa yang lupa lagi, pokoknya itulah. Jadi City ini secara skuad tidak berubah dan secara permainan juga tidak akan banyak berubah, hanya mereka sekarang punya finisher gitu, punya finisher yang benar-benar mematikan gitu. Dan Liverpool juga, Liverpool ini kan kehilangan si Mane ya, digantinya sama si Nunes. Nunes itu beda lah tipenya sama si Mane ya, yang menurut saya Mane sudah terbukti, sementara Nunes belum terbukti. Walaupun kemarin dia di persahabatan di pramusim sempat cetak 4 gol lawan RB Leipzig ya, tapi itu tidak bisa jadi ukuran gitu. Si Nunes ini udah klik belum sama Liverpool, karena sebenarnya ya Liverpool juga kalau striker murni itu hanya si Firmino aja ya itu, tapi para penyerang mereka, sayap mereka lebih produktif gitu dari strikernya gitu.
Dan Liverpool juga apa namanya ya, secara skuad masih tetap porosnya seperti musim lalu, hanya kehilangan si Mane aja yang bisa digantikan sama si Nunes ya. Jadi untuk secara pramusim juga Liverpool ini ya belum stabil gitu, karena mereka sempat kalah 4-0 sama MU, terus menang lagi sama Leipzig 5-0, terus sama Salzburg sempat kalah kemarin 1-0. Sementara City itu mereka cuma menang 1-0 lawan Munchen ya. Ya untuk lawan yang seimbangnya gitu. Tapi itu tidak bisa jadi ukuran. Dan secara skuad juga yang bakal diturunkan, mungkin Liverpool bakal tanpa si Jota sama si Alisson gitu, karena ya kurang fit mungkin. Tapi selebihnya itu di penyerangnya itu di pemain-pemainnya itu bakal full tim menurut saya yang bakal diturunkan gitu, kecuali si di penjaga gawang si Alisson nggak ada sama si Jota di depan gitu. Tapi si Jota itu di depan 3 itu si Nunes, si Diaz, sama satu lagi si Salah ya, itu mungkin di depannya. Terus gelandangnya ada Fabinho, si Hendo, sama si Thiago ya, itu pasti diturunkan sih. Dan di belakangnya juga full tim seperti musim lalu, ada si Konate, Van Dijk, TAA, sama si Robertson di lini belakangnya. Sementara untuk City bakal full tim nih, di penjaga gawang seperti biasa ya, si Ederson bakal diturunkan, terus si Walker di kanan, di tengahnya ada Ruben Dias sama si Nathan Ake mungkin, karena si Laporte kurang fit. Terus di bek kirinya ada Joao Cancelo ya. Terus di gelandangnya ini sama ya, secara formasinya 4-3-3. Terus di gelandangnya ada Kevin De Bruyne, yang bakal diturunkan si Rodri sama si Foden menurut saya. Terus di 3 di depan itu Mahrez, Haaland kemungkinan dia nggak bermain dulu, jadi ada Bernardo Silva, si Mahrez, sama satu lagi itu si Jack Grealish. Aduh, siapa lupa lagi ya. Pokoknya satu lagi kemungkinan itu yang bakal diturunkan itu si pemain baru lah, si Alvarez atau Haaland. Memang Haaland sih berpotensi diturunkan juga sih. Itu paling, dan prediksi saya di pertandingan ini City bakal menang gitu. Ya bisa 2-0 lah. Pokoknya City yang bakal menangkan pertandingan ini menurut saya. Paling sih gitu ya untuk prediksinya. Itu berlangsungnya nanti itu Piala Community Shield itu bakal berlangsung di King Power Stadium ya, di stadionnya Leicester, karena Wembley-nya mau dipakai final Piala Eropa wanita gitu tanggal 31 Juli. Itu antara Inggris melawan kemarin tuh Jerman kalau nggak salah, sama Prancis, tinggal satu lagi semifinalnya hari ini kalau nggak salah gitu. Terus ini kan baru mau dimulai ya. Ini saya akan prediksi untuk 7 besar Liga Inggris ya untuk musim ini. Untuk musim yang akan datang menurut saya ya, ini pribadi. Pertama itu City akan tetap berada di unggulan pertama untuk memperebutkan juara Liga Inggris. Ya alasannya tentu saja permainan mereka stabil dan mereka kedatangan si Haaland. Terus di posisi keduanya masih tetap Liverpool. Ya Liverpool secara permainan masih bakal stabil menurut saya, walaupun mereka kehilangan si Mane, tapi dapat pengganti si Nunes yang lumayan lah. Terus ketiga menurut saya ini bakal Spurs, bakal jadi kejutan, bakal jadi kandidat. Keempat Chelsea, kelima MU belum ya untuk musim ini. Bisa bersaing mungkin. Saya menempatkan MU ini di posisi kelima, Arsenal ada di posisi ke-6, dan Newcastle ke-7. Itu menurut saya ya. Yaudah, paling sih gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.